Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan YouTube di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang seniman Kabupaten Kuantan Singi. Beliau adalah salah seorang pencipta lagu daerah Kuansing. Untuk lebih dekat, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Ongairu saja ya. Oh, boleh. Ini selama saya di Kuansing, saya juga ngamati dunia musik di Kuansing. Sejak kapan Ongairus memulai menciptakan lagu? Sejak kapan? Ya. Terima kasih ya sebelumnya Bang Peral. Lobia itunya mungkin kamu menggunakan bahasa daerah aja lah mungkin Bang Peral ya. Ya artinya cinta tanah air. Bukan tidak bisa. Iya. Pertama sekali tentu Ambo ingin mengucapkan terima kasih ya untuk Bang Abral Nyanya yang merupakan senior lah bagi Ambo. Apa sebab Bang Abral Nyanya jauh lebih dahulu berkecimpung di dunia seni di Kuantan Singi khususnya. Ya, bersama-sama. Bahkan Bang Abral Nyanya lah menjelajah dan ke pusat ke ibu kota Jakarta. Dan terima kasih ya ke Bang Abral Nyanya yang lah membuatkan konten-konten yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kuantan Singi khususnya dan Provinsi Riau umumnya Bang Abral Nyanya. Barangkali mungkin dengan adanya channel YouTube Bang Nyanya aku pun informasi tentang pekerja seni ataupun budaya yang ada di Kuantan Singi bisa terpublikasikan ke masyarakat luas. Dan Bang Abral Nyanya mengenai yang Bang tanyakan tadi sejak kapan? Sejak dulu. Pertama sekali Ambo membuat logo Bang Nyanya Iko di tahun 2004 ya. Sampai kini lebih kurang 60 tahun ya. 16 tahun ya. 16 tahun. Dan yang Ambo buat waktu pertama sekali itu Bang Abral Nyanya waktu itu sedang baru dibuka Taman Wisata Rawang Udang. Itu ya. Yang di Kecamatan Benai, ya. Wisata Rawang Udang di Kecamatan Benai. Kemudian waktu itu adalah sebuah organ di situ, organ untuk menghibur pengunjung yang di koordinir oleh Bang Sapur, Bang Sapurudin, orang Tajo. Dan di saat itulah Ambo dengan kawan-kawan, ada DJ Ebit, ada Delta, ada Jaka RS, kami selalu manggung-manggung di situ Bang. Tampil ya? Tampil situ ya. Dan waktu tampil di situ tuh termotivasi lah Bang Abral Nyanya, termotivasinya gitu. Kemudian di sound systemnya ada JBL. Made in Inu itu. Pokoknya nggak ada yang sebuah pun yang punya Indonesia lah gitu. Nggak ada yang punya awak. Jangankan punya Kuansing, Indonesia pun nggak punya di peralatan itu. Termasuk mic-nya merek itu, ya kan? Jadi dari situ terinspirasi yang Bang Vera. Kalau macam ikut caranya, sound systemnya merek itu punya orang itu, organnya punya orang itu. Sementara Ambo sama logo lu dengan logo bahasa Indonesia. Berarti di mana yang punya Kuansing yang ada di pentas itu? Seakan-akan jati diri kita tidak ada ya. Tidak ada. Organ orang punya, musik orang punya, logo pun logo orang Indonesia. Mana yang punya Kuansing? Dari situ terinspirasi minimal logo yang dilogokan dari orang gitu aja pentas itu adalah logo orang Kuansing. Jadi ada yang punya orang Kuansing. Jadi disitulah kami di situ termotivasi untuk membuat logo daerah. Jadi lasak kalau berjalan sini malam-malam hari kami yang batigo tebak rompet tadi Delta, Jaka RS, DJ Ebit yang selalu pemain keyboardnya kan. Sudah lasak lah membuat logo lah kami. Kami belum bisa mencari irama yang lebih itu. Maka kami coba-coba lah irama logo-logo yang familiar waktu itu. Pertama sekali belajar membuat logo itu rupanya memang yang penting sekali adalah membuat sebuah cerita. Cerita isi lagu ya. Cerita lagu. Jadi buat dulu sebuah semacam cerita Bang Peral. Kita buat cerita tadi, kok dibaca. Kira-kira lah nyambung enggak? Lah sampai enggak kira-kira pesan yang ingin Wak sampaikan ke para pendengarnya Wak. Iya betul. Nah, kalau lu sampai rasanya tengok kali ya, di mana kira-kira yang kurang diperbaiki.
kalau lah diperbaiki logo tadi Mempera, itu wak tengok lo balik kira-kira logo sepanjang koko lah patut itu lo. Kalau seandainya tak panjang lirik lagu yang wak buat, itu bisa wak cut, wak potong-potong. Setelah wak potong, wak baca lo balik Mempera, kira-kira logo pun lah nyampe tolun, atau mungkin tak putus ceritanya gitu. Baik berbait ya. Baik berbait. Jadi setelah wak sampaikan, wak edit, wak coba nyanyikan, itu wak fotonya, kira ideal atau indah. Coba Mempera dalam logo tadi, kalau logo terlampau lama, walaupun logonya lama, kurang kan bosan Mempera. Betul. Kalau logonya terlampau pendek, kadang-kadang Mempera kurang pun pendek logonya. Apa pesannya nih? Pesan pun susah seperti nggak nyampe ya. Ya sulit untuk disampaikan. Jadi itu seorang pencipta tuh harus jeli, harus teliti, kira-kira pesannya sampai atau indah, waktunya pas ideal atau indah gitu. Baru laku. Waktu itu Mempera kamu masih ingat logo yang kami buat di waktu itu di malam tuh, kebetulan Ambo bekerja waktu itu di radio pemerintah daerah di Kuancing FM. Di RPD Kuancing FM. Iya, kami berlaksana di situ. Terciptalah sebuah logo, bukan sebuah logo ya, sebuah lirik. Sebuah lirik ya. Nah, itu judul logonya Mio Biru waktu itu. Apa judulnya? Mio Biru. Mio Biru. Iya. Di logo Mio Biru yang Ambo buat di tahun 2004 waktu itu. Alhamdulillah setelah mau upload ke internet, Mempera itu ada viewernya lebih kurang 74.000. Pasti Ongairo udah lama juga memanfaatkan teknologi ini ya. Ayo boleh katakan lama, jadilah Mempera. Cuma waktu itu kan awal kan iseng-iseng aja gitu kan, diupload. Diupload ya. Itu belum sistem YouTube ya. Belum, udah YouTube, udah YouTube juga ya. Cuma, tapi bukan seperti sekarang. Iya, belum ada rencana monetisasi, rencana itu pokoknya masuk ke YouTube gitu kan. Masukkan aja dulu. Iya, dan waktu itu Mempera jaringan tuh semacam kini Mempera. Mungkin waktu itu masih jaringannya entah apa tuh namanya masih agak lambat, lama uploadnya pun agak lelet ya. Iya. Dan kualitas videonya pun masih itu kan. Kemudian Mempera logo Mio Biru nampaknya mulai semacam apa namanya populer di masyarakat. Alhamdulillah tuh berkat adanya radio. Itu promosinya ke panggung-panggung udah radio gitu ya. Di radio dulu Mempera, radio dulu. Radio dulu ya. Radio disebarluaskan, nanti orang-orang pendengar merasa di hopal. Jadi setelah banyak yang hopal, mungkin Mempera sampai di acara berolek-olek banyak yang menyanyikan lagu-lagu itu. Udah nyanyi di panggung-panggung pesta gitu ya. Itu masih satu lagu apa udah satu album? Satu lagu baru. Satu lagu ya. Dicoba. Kemudian ternyata diterima masyarakat. Jadi dengan banyaknya orang melakukan lagu Mio Biru itu Mempera itu kayak nama gairah ya. Nama gairah. Semangat ya. Semangat kan. Jadi kami cobalah membuat album dengan serius Mempera. Ingin kami membuatkan satu buah album lagu Kuantan Tinggi yang sifatnya komersial lah. Komersial ya. Kami buatlah waktu itu sebuah logo judulnya Juliana. Saya juga punya tuh. Jadi logo Juliana itu Mempera terinspirasi dari kawan awak si Delta yang juga merupakan pekerja seni juga, bekerja sama dengan awak. Waktu itu berkenalan dengan seorang cewek waktu menengok omaknya di rumah sakit. Jadi waktunya berkunjung ke rumah sakit ada obat tua dengan seorang cewek yang menurutnya mungkin cukup itulah membuat hati itulah. Maka diceritakannya, maka dibuatlah sebuah lagu judulnya Juliana.
lagu Juliana aku ada basi temanya adalah pujaan untuk seseorang yang diidolakan. Yang diidolakan ya. Iya. Nah, itulah Juliana ya. Iya. Kalau yang Beliau Biru tadi itu tema lagunya adalah tentang perkenalan dengan seorang cewek yang disebut menyentuh lah. Gitu. Kemudian Bang Peral, untuk adik-adik awak mungkin barang yang ingin atau mungkin ada hobi menulis ya kan? Atau membuat lagu atau mungkin bersair ya? Mungkin yang perlu awak ingat adalah keberanian untuk menulis sebuah cerita. Jadi seorang pencipta lagu ke Warato Bang Peral itu harus punya imajinasi yang cukup lah. Imajinasi Warato Bang Peral masyarakat awak Pondok Tinggi banyak mungkin yang punya potensi. Ya, betul. Semua media penyalurannya yang banyak di daerah-daerah ya. Daerah. Atau mungkin mental untuk tampil atau untuk mempublikasikan hasil karyanya yang agak payah mungkin. Artinya di daerah-daerah di kampung-kampung kita banyak yang minat, banyak yang bisa, yang mampu menggarap sebuah lagu. Iya. Tapi wadahnya kemana atau apa gitu kan? Nah, itu yang kurang mungkin. Kemudian Memperal, aku coba mau nyebutkan tadi banyak yang peminat jantung. Kalau menurut Ambo ya Memperal ya. Iko lagu kok tampilnya terciptanya mungkin dua hal Memperal. Yang pertama orang tadi sedang berbahagia dengan berkenalan dengan seorang lawan jenis. Jadi dia bertemu dengan lawan jenisnya merasa ada sesuatu, maka ditulisnya lah berupa lagu. Itu biasanya lagunya lagu bahagia Memperal. Jadi artinya bisa saja pencipta lagu itu kejadian yang dialami. Iya betul. Dituangkan ke lagu. Ada nggak pencipta lagu umpamanya dia menciptakan lagu percintaan, tapi dia tidak mengalami, bisa ada? Ada juga, cuma baikku pas menyanyikannya Memperal itu kurang dijiwai. Kurang menjiwai. Masalahnya itu hak kejadian itu bukan kejadian yang sebenarnya. Ya, betul. Artinya kalau yang udah yang dialami ya kita tinggal nuangkan aja lagi ya. Nuangkan. Jadi satu penyebab lagu Ado itu kamu dek seseorang itu dalam keadaan bahagia. Kemudian yang kedua Memperal dek seseorang itu dalam keadaan duka, sedih. Maka dalam keadaan sedih, ungkapan perasaan tidak bisa dicurahkan, makanya ditulis. Ya. Mungkin aja karena kehidupan, ya soal ekonomi apa itu kan. Dituangkan dalam lagu, dibuat liriknya, diciptakan lagu. Biasanya kalau lagu yang dua sifatnya Memperal, itu akan lebih mudah dipahami dan akan mudah dihafal oleh masyarakat luas. Terus Ngairus sudah berapa kan Ngairus dikenal juga nih di Kuansing, sudah tadi kan awal bikin album. Ingat nggak sudah berapa album nih? Album ya. Album bukan lagu ya? Ya, album. Alhamdulillah Bang Peral, awak dulu di tahun 2006 berhasil membuat sebuah studio, namanya Baguno Studio. Itu di mana tuh? Di Seberang Teluk Kuantan. Jadi di Baguno Studio tadi awal bisa memproduksi lagu, termasuk menggandakan PCD waktu itu. Udah bisa cetak sendiri ya? Cetak sendiri dan bisa editing sendiri. Rekamannya tuh di studio Baguno tuh? Studio Baguno ya. Alhamdulillah. Dan awak semenjak itu awak tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti untuk memproduksi sebuah lagu-lagu daerah. Karena kita udah punya alat. Punya alat sendiri yang bisa untuk dipemanfaatkan sendiri dan awak kerjakan sendiri. Jadi proses edit kita sendiri ya. Proses edit kita nyotting kita sendiri. Pokoknya borong mulai dari mix 1 sampai mix 10 awak pegang. Luar biasa. Waktu itu. Itu mungkin dari apa Memperal, bukan apa. Rupanya manusia kok apabila dalam keadaan kesusahan, dia kan pandai sakalo Memperal. Iya. Jadi kalau awak letak sopi rupo ndak ada. Harus berani coba ya. Kalau jarang tuh Memperal lah. Kalau lapo tuh ndak ada kayu. Tangguh di kapak kau itu jarang jadiin kayu kau itu. Jadi itu lagi gitu Memperal. Jadilah itu, dan alhamdulillah album pertama sekali keluar di Baguno Studio itu adalah album Goyang Sejati Vol 1. Goyang Sejati? Iya, Vol 1. Album lagu Dendang, Goyang Sejati grup Kopa. Grup Kopa ya. Goyang Sejati Vol 1 yang awak keluarkan itu kalau tidak salah di 90 hari pertama itulah berhasil mencapai
8.000 kopiang. Luar biasa. Luar biasa waktu itu prestasinya. Dan semenjak itulah dunia PCD di Kuantan Singi itu mulai berkembang. Mulai berkembang ya. Mulai berkembang pesat, termotivasi segala kawan-kawan seniman-seniman. Ya. Dan kalau nggak salah waktu itu Bang Feral di Kuansing lah bisa mengeluarkan kaset 2 buah album dalam seminggu. Dalam seminggu. Dahsyat ya. Dahsyat waktu itu. Alhamdulillah. Dan sampai di tahun 2005 boleh tetap bergairah. 2015 ya. 2005 boleh akhirnya. Dan Baguno Studio yang mengeluarkan album sampai di tahun 2005 boleh itu lebih kurang 47 buah album. 47 album ya. 47 album. Kemudian sebelum Baguno Studio ada Bapak Projo di Kuansing FM di radio pemerintah daerah, di situ juga mengeluarkan kaset awak sebanyak 23. Berarti lebih kurang 60-an ya. 70 ya album. 70 album. Dari 70 buah album yang awak keluarkan ke Feral itu macam-macam. Segalanya merupakan talenta-talenta muda adik-adik awak dari Kuantan ini. Yang gabungkan ke dalam album-album dengan bervariasi album, ada goyang sejati, ada dangdut, ada pop dangdutnya, ada dendangnya, ya. Dan bahkan Feral merupakan penghargaan juga sudah awak Feral. Kawan awak dari Pelalawan pun ikut rekaman ke Kuansing. Bukan Kuansing dan Pelalawan ya? Dari Pelalawan, nunggu album di Siko, dikelola di Siko, buat musiknya di Siko, dicetak di Siko, langsung dijual ke Pelalawan. Dan kawan awak yang dari Indragiri Hulu pun pernah juga. Ada juga ya? Ada juga, alhamdulillah waktu itu dari Indragiri Hulu awak mengeluarkan sebuah album, Pelalawan sebuah album di Kuansing waktu itu. Dan sebelum awak itu Feral balik ke situ tadi balik ya. Di Kuansing FM tadi. Awak lah mengeluarkan mulai sebelum ada Baguno Studio awak bajukan di situ, dan situ pun nampaknya cukup mendukung Feral karena awak memiliki sarana untuk mempromosikan hasil-hasil produksi PCD awak atau lagu-lagu daerah awak melalui radio pemerintah daerah waktu itu Feral. Iya. Terus di antara album yang udah diciptakan sampai 70-an tadi ya, itu yang paling berkesan tuh lagu apa sampai sekarang? Satu lagu. Kembali aku Feral, dari yang 70 buah album itu yang awak keluarkan sebanyak 35 lagu-lagu dendang dan 35 lagu-lagu dangdut. Jadi di lagu dendang memang rata-rata lagu dendang tidak bisa dicipta masalahnya musiknya, jadi mungkin banyak musik daerah kesamaan dengan irama lain. Jadi itu hanya ditekankan masalah lirik. Di lagu dendang awak pernah membuat liriknya judulnya lagu lamo, barang lamo. Itu yang cukup menarik lama juga dibuktikan dengan banyaknya viewer. Kemudian ada namanya Bini Seribu menggambarkan seseorang yang playboy lah, yang pernah babini pokoknya cepat buat logo bininya. Kemudian ada lagu-lagu dangdut Feral. Lagu dangdut ya. Lagu dangdut kalau tidak salah awak menciptakan sebanyak 40 buah lagu. 60 buah lagu. Lagu-lagu dangdut. Bahkan Feral saking banyaknya Feral awak pun lupa Feral kadang-kadang. Mana yang lagu yang awak buat itu lupa deh awak syairnya Feral. Pernah aja lagu-lagu kan banyak kan ingin abang yang buka-buka apa waktu mau lagu kan lupa Feral. Ayo. Di antara yang lagu yang yang banyak itu Feral yang paling kodok lagu kan di di tempat-tempat pesta atau acara-acara lah. Iya. Itu lagu Mio Biru. Mio Biru ya. Berarti album perdana menjadi yang berkesan. Sama Feral itu lah tempat mau belajar gitu kan, Tapi itu awak anggap Mio Biru itu bukan ciptaan Feral. Iya. Terus selama Ongairus berkarya sampai dari 2000 berapa tadi sampai 2004 sampai 2015 itu ada nggak pernah dapat penghargaan? Sebenarnya gitu Feral. Kalau dari niat pertama ambo tadi Feral hanya semata-mata untuk menciptakan ada sesuatu yang punya Kuantan Singi di sebuah perangkat audio. Itu aja Feral. Dan awak pun tidak mengharapkan, artinya tak ada dalam pikiran ambo seketik pun kan harus mendapat itu. Satu saat nanti dapat ini enggak ya. Yang penting
kita berbuat berbuat untuk Kuansing. untuk Kuansing. Iya, Yang iya. pertama kamu dalam ideamu adalah iko. Sesuatu yang sifatnya bisa menghibur lebih elok disampaikan daripada disimpan. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya murni untuk berkarya yo tanpa tak akan mengaruh apapun gitu. Mudah-mudahan yang apa yang awak berikan ke masyarakat itu bermanfaat, bisa menghibur gitu aja Bang Beral. Iya benar. Ada lagi yang tertinggal. Pada saat itu pemasarannya tuh di mana? Apa kita langsung memasarkannya atau ada distributor atau apa gitu kan? Sebuah Bang Beral, masalah pemasaran waktu itu, pemasaran kaset-kaset lagu-lagu daerah, itu awak punya distributor Bang Beral. Ada beberapa orang distributor. Kaset pertama cetak, distributor lah yang ngambil. Oh gitu ya. Jadi distributor tadi yang mengantarkan ke toko-toko kaset. Kemudian ada juga yang bikin awak Bang Beral. Yang dalam kota tetap awak masalahnya doke gitu. Tapi kalau yang agak jauh itu ada distributor yang bagian. Dan waktu itu alhamdulillah Bang Beral kasetnya sangat cepet terpasarkan. Cuma ada kendala sebuah Bang Beral waktu itu. Biasanya toko kaset itu Bang Beral ambil dulu ya. Ambil barang dulu. Oh, enggak cash ya? Enggak, bukan cash dulu. Ambil barang dulu, setelah barang laku baru dibayar gitu ya. Gitu. Oh, dijual dulu ya. Iya, jadi produser harus punya modal ganda nampaknya. Modal untuk membuat albumnya dan modal untuk membuat mencetak kaset pertamanya. Iya. Itu yang agak kesulitan. Dan ini nampaknya Beral ya tak lebih kurang jauh kadang-kadang gini sebab kini nak duit dulu Bang Beral. Dibuat logonya dulu, upload dulu, nanti dihitung setahun setelah itu baru itu kan gitu. Teknologinya berjalan terus virtual ya. Iya. Dulu PCD, sekarang udah sistem ini ya. Iya. Artinya bagaimanapun teknologi, karya kita tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Iya. Baik, terima kasih Ngairus yang sudah bersedia meluangkan waktu berbincang-bincang. Oke, terima kasih Ngairus. Kami sangat bangga sekali. Baik, rekan-rekan YouTube, sampai di sini perbincangan kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.